Hidup Ye Qing awalnya terlihat sempurna. Ia punya tunangan yang tampak setia, Zi Hao, pria yang ia dukung sejak awal merintis bisnis. Namun, siapa sangka hari yang seharusnya jadi momen terindah justru berubah jadi luka yang tak akan pernah ia lupakan. Teman-teman, sebelum kita lanjut lebih dalam ke kisah penuh air mata dan kebangkitan Ye Qing ini, jangan lupa dukung channel Cerita Insight dengan cara like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasinya. Karena di sini kalian akan selalu menemukan cerita-cerita dramatis penuh pelajaran hidup. Hari itu, di sebuah aula megah, Ye Qing berdiri dengan gaun putih sederhana. Zi Hao berlutut di depannya, membawa cincin yang berkilau. Semua tamu menahan napas, menunggu jawaban. Tapi tepat di detik itu, pintu terbuka, dan seorang wanita melangkah masuk. Wanita yang akan merobohkan semua kebahagiaan Ye Qing. Namanya Mang Qi. Hidup Ye Qing awalnya tampak indah. Ia adalah gadis sederhana yang penuh kasih sayang, punya hati lembut, dan selalu setia pada orang yang ia cintai. Selama bertahun-tahun, ia menemani Zi Hao, kekasihnya, membangun bisnis dari nol. Mereka melewati malam-malam tanpa tidur, hari-hari penuh perjuangan, bahkan momen di mana tidak ada orang yang percaya pada Zi Hao selain dirinya. Dan kini, setelah semua pengorbanan itu, Ye Qing yakin inilah saatnya ia menuai kebahagiaan. Hari itu, aula besar dipenuhi cahaya lampu kristal. Tamu-tamu hadir dengan pakaian terbaik mereka. Di tengga ala Zi Hao, berlutut dengan senyum gugup, membawa sebuah kotak bludru merah berisi cincin berkilau. Ye Qing, suaranya bergetar. Maukah kau menikah denganku? Semua mata tertuju pada Ye Qing. Wajahnya memerah, matanya berkaca-kaca. Ia mengangguk pelan. Aku mau. Detik itu seharusnya menjadi awal cerita cinta yang indah. Para tamu bersiap bertepuk tangan, musik mulai diputar. Namun, tiba-tiba, pintu aula terbuka. Seorang wanita masuk dengan langkah anggun. Rambut panjangnya terurai, senyumnya seakan memancarkan cahaya yang berbeda. Begitu Zi Hao melihatnya, dunia seolah berhenti berputar. "Qi, Mang Qi," bisiknya, nyaris tak terdengar. Ye Qing tertegun. Senyum di wajahnya membeku. Zi Hao berdiri, meninggalkan posisi berlutut dan menatap wanita itu dengan tatapan penuh nostalgia. Tamu-tamu mulai berbisik, suasana berubah kacau. Dalam sekejap, lamaran yang seharusnya jadi puncak kebahagiaan Ye Qing berubah jadi awal dari sebuah luka. Teman-teman, sebelum kita lanjut lebih dalam ke kisah penuh air mata ini, jangan lupa untuk support channel Cerita Insight dengan cara like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya. Karena di sini, kalian akan selalu menemukan cerita-cerita dramatis, penuh emosi yang bikin kita ikut larut di dalamnya. Mang Qi adalah teman masa kecil Zi Hao setelah bertahun-tahun menghilang dan konon tinggal di luar negeri. Kini ia kembali. Senyum lembutnya, tatapan penuh kenangan, membuat Zi Hao seakan lupa dengan siapa ia datang hari itu. Ye Qing berdiri kaku. Cincin yang tadi hendak melingkar di jarinya terasa begitu dingin. Semua pengorbanannya terasa hancur seketika. Namun, itu baru permulaan. Hari-hari berikutnya, Mang Qi mulai sering muncul di sekitar Zi Hao. Awalnya Ye Qing mencoba mengerti, karena bagaimanapun mereka adalah teman lama. Tapi semakin lama, ia merasa ada yang tidak beres. Zi Hao berubah. Ia lebih sering membela Mang Qi, menuduh Ye Qing hanya cemburu buta. "Qing, jangan terlalu sensitif," kata Zi Hao suatu malam, saat Ye Qing memberanikan diri menanyakan kedekatannya dengan Mang Qi.
Meng Qi hanya teman lama. Kau harus percaya padaku. Ye Qing menunduk, menahan air mata. Tapi bukankah kepercayaan sudah ia berikan sepenuhnya sejak dulu? Bagi Ye Qing Zihao adalah pusat hidupnya. Ia bahkan rela memutuskan hubungan dengan keluarganya hanya demi mendukung Zihao membangun bisnis. Ia percaya suatu saat nanti semua pengorbanan itu akan terbayar. Namun ternyata di mata Zihao semua itu tidak berarti apa-apa. Sebuah proyek penting yang semestinya dipercayakan kepada Ye Qing justru diberikan pada Meng Qi. Alasannya sepele. Meng Qi pernah membantu Zihao dengan uang 20.000. Hati Ye Qing hancur. Ia yang sudah memberikan seluruh hidupnya dipinggirkan begitu saja, sementara seorang wanita baru datang dengan mudah mendapat tempat istimewa. Ari Demi, ari luka itu semakin dalam. Hingga akhirnya Ji Kueng sadar ia harus berhenti bertahan. Bayangkan, setelah semua pengorbanan, kau justru ditinggalkan begitu saja. Apa yang akan kau lakukan? Tetap bertahan atau memilih pergi? Meski hatimu hancur berkeping-keping, inilah momen yang akan mengubah hidup Ye Qing selamanya. Suatu malam, setelah pertengkaran panjang dengan Zihao, Ye Qing memutuskan untuk pergi. Ia melepas cincin yang sudah tak pernah berarti, menatap Zihao dengan mata yang penuh air mata, lalu berkata lirih, "Mulai hari ini." Malam itu, setelah memutuskan segalanya dengan Zihao, Ye Qing berjalan keluar dari apartemen yang selama ini ia isi dengan cinta dan harapan. Hujan turun deras sekali, seakan langit pun ikut menangisi keputusannya. Payung tak ia bawa, jaket pun tertinggal. Ia berjalan tanpa arah, hanya ditemani gemetar tubuh dan hati yang nyaris hancur. Kenapa harus aku? Kenapa aku selalu salah di matanya? Bisiknya lirih. Air mata bercampur dengan tetes hujan. Dunia seakan runtuh. Semua yang ia perjuangkan lenyap begitu saja, digantikan oleh bayangan Meng Qi yang selalu berdiri di sisi Zihao. Namun, takdir punya caranya sendiri. Di tengah hujan itu, sebuah mobil hitam berhenti di tepi jalan. Dari dalam, seorang pria keluar dengan payung besar. Sosoknya tinggi, berwibawa, dan tatapan matanya penuh kepedulian. Ia berjalan cepat ke arah Ye Qing. Ye Qing, suaranya dalam, tegas, namun hangat. Ye Qing mendongak, pandangannya kabur karena air mata. Tapi perlahan, ia mengenali sosok itu, Gu Beicheng, seorang cowo muda yang namanya sering ia dengar dalam dunia bisnis. Pria yang selalu tampak dingin di depan publik. Tapi saat ini tatapannya justru begitu lembut, seakan ia sudah lama mengenal luka di hati Ye Qing. "Kau, kenapa di sini?" Suara Ye Qing bergetar. Gu Beicheng tak langsung menjawab. Ia hanya membuka payungnya, menutup kepala Ye Qing agar tak semakin basah. Lalu ia berkata pelan, "Aku sudah lama menunggu saat seperti ini. Saat aku bisa menolongmu." Narasi dramatis, teman-teman. Kalian pasti tahu ada kalanya, di saat kita paling hancur, semesta menghadirkan seseorang yang benar-benar tulus. Dan di titik terendah Ye Qing, ia bertemu dengan sosok yang akan membawanya bangkit. Sebelum kita lanjut, jangan lupa dukung channel Cerita Insight dengan cara like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan cerita-cerita dramatis penuh emosi lainnya. Malam itu, Gu Beicheng membawa Ye Qing pulang. Tidak ada kata-kata berlebihan, hanya kehangatan sederhana yang membuat hati Ye Qing merasa sedikit aman. Untuk pertama kalinya, setelah sekian lama, ia bisa bernapas lega meski masih terluka. Hari-hari berikutnya,
Gu Beicheng perlahan hadir dalam hidup Ye Qing. Ia tidak pernah memaksa, hanya menjadi pendengar setia. Saat Ye Qing marah, ia diam. Saat Ye Qing menangis, ia ada di sampingnya. Sedikit demi sedikit, luka yang ditinggalkan Zihao mulai tergantikan oleh ketulusan yang tulus tanpa syarat. Namun ada sesuatu yang Gu Beicheng ketahui, sebuah rahasia besar yang selama ini Ye Qing sembunyikan. Ye Qing bukanlah gadis biasa. Ia adalah putri dari keluarga Ye, salah satu keluarga konglomerat paling berpengaruh di kota itu. Selama bersama si Hao, ia sengaja menutupi identitasnya. Ia ingin tahu apakah ada pria yang mencintainya karena dirinya sendiri, bukan karena harta atau nama besar keluarganya. Sayangnya, Zihao gagal dalam ujian itu. Ia memilih meninggalkan Ye Qing hanya demi sosok Meng Qi yang baru datang. Gu Beicheng tahu kebenaran ini sejak lama, namun ia memilih diam. Karena baginya, cinta sejati bukan soal siapa Ye Qing berasal dari keluarga mana, tapi tentang apakah ia bisa membahagiakan wanita itu. Narasi penuh emosi. Bayangkan, seorang wanita yang selama ini dianggap lemah, ternyata menyimpan kekuatan besar yang tak seorang pun duga. Saat semua orang meremehkannya, justru disitulah ia menemukan arti dirinya sendiri. Dan seseorang yang tulus menunggu, siap menggenggam tangannya. Suatu hari, Ye Qing akhirnya membuka hatinya. Ia bercerita kepada Gu Beicheng tentang semua pengorbanannya, semua rasa sakit yang ia lalui bersama si Hao. Kata demi kata mengalir, diiringi tangis yang selama ini ia pendam. Gu Beicheng mendengarkan dengan tenang. Lalu, ia berkata pelan, namun penuh makna. Ye Qing, kau terlalu berharga untuk menangisi seseorang yang tak bisa menghargaimu. Mulai sekarang, biarkan aku yang menjagamu. Ucapan itu sederhana, tapi bagi Ye Qing, kalimat itu adalah cahaya. Cahaya yang menerangi hatinya, yang selama ini gelap. Hari berganti minggu. Perlahan, Ye Qing mulai menemukan kembali dirinya. Ia kembali percaya diri, kembali berani, bahkan mulai aktif dalam bisnis keluarganya yang dulu sempat ia tinggalkan. Dan di sisinya selalu ada Gu Beicheng. Tidak hanya sebagai pasangan, tapi juga sebagai pelindung yang siap menghadapi apapun bersama. Kabar tentang kedekatan mereka mulai menyebar. Dunia bisnis heboh. Bagaimana mungkin seorang Qiu muda berkuasa seperti Gu Beicheng yang selama ini terkenal dingin bisa jatuh hati pada seorang wanita yang dulu hanya dikenal sebagai tunangan gagal dari Zihao. Tapi orang-orang tidak tahu siapa sebenarnya Ye Qing. Cliffhanger penutup bagian 2. Semua orang akan segera mengetahui bahwa Ye Qing bukanlah gadis biasa. Ia adalah pewaris sah keluarga Ye, dengan kekayaan dan kekuatan yang jauh lebih besar dari yang pernah dimiliki Zihao. Dan ketika kebenaran itu terungkap, penyesalan besar akan menanti. Bagaimana reaksi Zihao saat tahu identitas asli Ye Qing? Semua akan terungkap di bagian berikutnya. Hari-hari berlalu, dan kabar kedekatan Ye Qing dengan Gu Beicheng semakin sulit disembunyikan. Foto mereka beredar, makan malam bersama, menghadiri acara bisnis, bahkan sekadar berjalan santai di taman. Bagi sebagian orang, itu hanyalah gosip biasa. Tapi bagi Zihao, setiap gambar terasa seperti pisau yang menusuk jantungnya. Awalnya, ia tidak peduli. Ia pikir Ye Qing hanya mencari pelarian setelah ditinggalkan. Ia yakin, cepat atau lambat, Ye Qing akan kembali padanya, memohon agar mereka bisa bersama lagi. Namun, semakin lama,
Kabar yang beredar justru membuat Zihao semakin gelisah. Gu Peicheng bukan pria sembarangan. Ia adalah CEO muda dengan pengaruh besar, dihormati bahkan ditakuti di dunia bisnis. Jika benar Ye Qing sudah menjadi bagian dari hidupnya, maka artinya Ye Qing akan melangkah jauh, meninggalkan Zihao selamanya. Dan hari itu tiba. Sebuah acara besar digelar, pesta ulang tahun keluarga Ye. Semua orang penting hadir, dari para pebisnis kelas atas hingga pejabat berpengaruh. Aula megah dipenuhi cahaya lampu dan gaun-gaun indah. Zihao hadir dengan penuh percaya diri. Ia masih mengira Ye Qing hanyalah tamu di acara itu. Tapi begitu nama Ye Qing diumumkan sebagai pewaris keluarga Ye, dunia Zihao runtuh seketika. Ia berdiri kaku, tak percaya dengan apa yang ia dengar. Ye Qing berjalan anggun dengan gaun malam biru tua, diapit oleh ayah dan ibunya yang selama ini tidak pernah ia ceritakan. Semua tamu berdiri memberi tepuk tangan. Pewaris keluarga Ye Qing Hi Eng. Kata-kata itu bergema di seluruh ruangan. Bayangkan perasaan Zihao saat itu. Selama ini ia mengira Ye Qing hanyalah gadis sederhana, tidak punya apa-apa. Ia meremehkannya, meninggalkannya, bahkan menghancurkan hatinya. Tapi ternyata wanita yang ia sia-siakan adalah pewaris sah keluarga konglomerat. Dan kini semua orang tahu Zihao berusaha mendekat. Qing, Ye Qing, ini tidak mungkin kan? Kau seharusnya. Tapi Ye Qing hanya menatapnya dingin. Tatapan yang dulu penuh cinta, kini berubah jadi tatapan asing tanpa rasa. Kau tidak pernah benar-benar mengenalku, Zihao, katanya tenang. Yang kau lihat hanyalah bayanganmu sendiri. Aku pernah menyerahkan segalanya untukmu, tapi kau memilih orang lain. Dan sekarang, semuanya sudah terlambat. Gemetar, kata-kata Ye Qing terasa seperti cambuk yang menampar wajahnya di depan semua orang. Dari kehawan Mengki, menyaksikan semuanya dengan mata penuh api, ia tidak terima. Baginya, Ye Qing hanyalah penghalang. Bagaimana bisa wanita yang sudah ia singkirkan justru berdiri lebih tinggi darinya? Sementara itu, Gu Beicheng melangkah mendekat, berdiri di sisi Ye Qing dengan penuh wibawa. Ia meraih tangan Ye Qing di depan semua orang. Sebuah isyarat yang jelas, Ye Qing adalah miliknya, dan ia akan melindunginya. Ruangan bergemuruh. Semua orang kini tahu, bukan hanya Ye Qing adalah pewaris keluarga Ye, tapi juga calon istri dari CEO muda paling berkuasa. Teman-teman, bukankah hidup penuh kejutan? Kadang, orang yang kita remehkan justru adalah seseorang yang paling berharga. Dan saat penyesalan datang, semuanya sudah terlambat. Sebelum kita lanjut ke kisah penuh dendam dan kecemburuan, jangan lupa dukung channel Cerita Insight dengan cara like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan seri-cerita dramatis lainnya. Sejak malam itu, Zihao benar-benar berubah. Ia mabuk-mabukan, kantornya berantakan, dan bisnisnya mulai goyah. Banyak klien penting beralih ke perusahaan Gu Beicheng karena hubungan baru dengan keluarga Ye Zihao mencoba mencari Ye Qing, tapi semua pintu tertutup. Tidak ada kesempatan lagi. Di sisi lain, Ye Qing perlahan menemukan kebahagiaan baru. Gu Beicheng melamarnya dalam sebuah acara sederhana namun penuh kehangatan. Bukan dengan pesta besar, bukan dengan hiasan mewah, tapi dengan tatapan tulus dan janji sederhana. Ye Qing, biarkan aku menjagamu, bukan karena keluargamu, bukan karena kekayaanmu, tapi karena aku mencintaimu. Sejak lama,
Air mata Ye Qing jatuh, tapi kali ini bukan karena luka, melainkan karena harapan baru yang akhirnya datang. Dan ia pun mengangguk. Hari pernikahan mereka digelar dengan penuh kebahagiaan. Bunga-bunga menghiasi aula, senyum para tamu mengiringi, dan musik lembut mengalun. Ye Qing berjalan dengan gaun pengantin putih, ditemani ayahnya. Di ujung jalan, Gu Beicheng berdiri, menanti dengan mata berkaca-kaca. Sementara di luar sana, Zihao hanya bisa menyaksikan pernikahan Ye Qing dan Gu Beicheng menjadi buah bibir di seluruh kota. Semua media menyorotnya. Pewaris keluarga Ye menikah dengan seco muda paling berkuasa. Foto-foto kebahagiaan mereka tersebar. Senyum Ye Qing terlihat tulus, dan Gu Beicheng selalu menggenggam tangannya dengan penuh rasa bangga. Tapi tidak semua orang bisa menerima kenyataan itu. Di sebuah ruangan gelap, Meng Qi menatap layar ponselnya dengan tatapan penuh kebencian. Foto Ye Qing dan Gu Beicheng terpampang jelas. Tangannya bergetar, matanya merah, bibirnya bergumam lirih. Itu seharusnya aku yang berdiri di sana, di samping Zihao, bukan dia. Sejak awal, Meng Qi selalu percaya bahwa dirinya ditakdirkan bersama Zihao. Mereka teman masa kecil, saling mengenal sejak lama. Ia yakin hanya dialah yang paling pantas. Namun, kenyataannya berbeda. Zihao semakin hancur, bisnisnya runtuh. Sementara Ye Qing justru bersinar bersama pria lain. Obsesi itu berubah menjadi dendam. Teman-teman, inilah titik di mana kisah cinta berubah menjadi kegelapan. Ketika rasa cinta tidak lagi sehat, melainkan menjadi racun yang siap menghancurkan siapa saja. Jangan lupa, sebelum kita lanjut, dukung terus channel Cerita Insight dengan cara like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya, supaya kalian tidak ketinggalan kisah dramatis penuh emosi lainnya. Meng Qi mulai mendekati Zihao lagi. Ia tahu Zihao sedang hancur, bisnisnya jatuh, hidupnya kacau. Dan dalam kehancuran itu, ia menawarkan dirinya sebagai satu-satunya orang yang masih peduli. Zihao, kau masih punya aku, katanya dengan nada lembut suatu malam saat Zihao mabuk di sebuah bar. Aku yang selalu ada untukmu, bukan dia. Zihao menatapnya dengan mata sayu. Di kepalanya hanya ada penyesalan. Ia memang menyesal kehilangan Ye Qing, tapi ia juga terlalu hancur untuk bangkit. Kehadiran Meng Qi hanya menambah kerumitan. Namun, bagi Meng Qi, ini adalah kesempatan. Ia semakin yakin, jika bisa menyingkirkan Ye Qing, maka Zihao akan kembali padanya. Hari-hari berikutnya, Meng Qi mulai menyusun rencana. Ia mengikuti setiap langkah Ye Qing, mengamati kehidupannya, mencari celah untuk menyerang. Obsesi yang semakin lama semakin berbahaya. Ye Qing sendiri tidak menyadari bahaya yang mendekat. Baginya, kehidupan barunya bersama Gu Beicheng adalah anugerah. Ia kembali tersenyum, kembali merasakan hangatnya cinta yang tulus. Namun, kebahagiaan itu sebentar lagi akan diuji. Suatu malam, saat Ye Qing sedang pulang dari sebuah acara amal, mobilnya dihentikan oleh sekelompok orang tak dikenal. Mereka menyeretnya keluar, menutup mulutnya, dan membawanya ke sebuah gudang tua di pinggiran kota. Di sana, Meng Qi sudah menunggu. Tatapannya penuh kebencian. Suaranya dingin. Ye Qing, akhirnya kita bertemu. Kau sudah merebut segalanya dariku. Kau merebut Zihao, dan sekarang kau merebut semua kebahagiaan. Tapi malam ini kau akan mengerti rasanya kehilangan segalanya. Ye Qing berusaha tenang, meski tubuhnya gemetar. Meng Qi, kau salah.
Aku tidak pernah merebut apapun darimu. Zihao adalah pilihanmu, bukan milikku. Namun kata-kata itu hanya membuat Mengqi semakin marah. Ia menghunus pisau, matanya dipenuhi amarah sekaligus kesedihan. Inilah titik paling berbahaya, ketika cinta berubah menjadi kegilaan dan obsesi membuat seseorang kehilangan akal sehat. Akankah Ye Qing berhasil selamat, ataukah semuanya akan berakhir tragis malam itu? Tepat saat situasi semakin mencekam, suara sirena polisi terdengar dari kejauhan. Pintu gudang didobrak, dan pasukan polisi bersama Gu Baicheng masuk. "Lepaskan dia!" teriak Gu Baicheng dengan mata penuh api. Mengqi terkejut, tapi ia tidak menyerah. Ia justru menjerit histeris, berusaha melukai Ye Qing. Untungnya, polisi berhasil menahannya tepat waktu. Pisau terlepas dari tangannya, dan ia pun jatuh tersungkur sambil menangis. Setelah kejadian penculikan itu, hidup Ye Qing berubah selamanya. Ia benar-benar sadar betapa rapuhnya kebahagiaan dan betapa pentingnya menjaga orang-orang yang benar-benar tulus. Gu Baicheng membuktikan, bukan hanya lewat kata-kata manis, tapi juga lewat tindakan. Ia rela mengorbankan waktu, tenaga, bahkan nyawanya demi melindungi Ye Qing. Sementara itu, Mengqi akhirnya dimasukkan ke rumah sakit jiwa setelah divonis mengalami gangguan mental. Obsesi yang membutakannya membuatnya harus dirawat intensif. Meski ia telah menyakiti banyak orang, Ye Qing memilih untuk tidak menyimpan dendam. Ia hanya berharap suatu hari Mengqi bisa mendapatkan ketenangan. Teman-teman, di titik ini kita belajar, tidak semua orang yang menyakiti kita benar-benar jahat. Kadang mereka hanya terluka, tersesat, dan tidak tahu bagaimana cara kembali. Tapi hidup harus terus berjalan. Jangan lupa tetap dukung channel Cerita Insight dengan like, share, dan subscribe, agar kalian tidak ketinggalan kisah penuh makna seperti ini. Di sisi lain, Zihao semakin terpuruk. Perusahaannya bangkrut, investor menarik dana, karyawan satu persatu meninggalkan dirinya. Rumah mewah yang dulu ia banggakan kini dijual, dan ia hanya tinggal di apartemen kecil. Malam demi malam, ia duduk sendirian, menatap foto lama bersama Ye Qing. Matanya kosong, penuh penyesalan. Andai saja aku tidak meninggalkanmu. Andai saja aku tidak buta karena uang dan godaan. Mungkin sekarang yang ada di sampingmu adalah aku, bukan dia. Tapi penyesalan datang terlambat. Ye Qing sudah menemukan kebahagiaannya. Suatu hari, Zihao memberanikan diri datang ke acara amal yang diselenggarakan keluarga Ye. Dari kejauhan, ia melihat Ye Qing tampil anggun di samping Gu Baicheng. Senyum mereka tulus, mata mereka saling memandang penuh cinta. Hati Zihao terasa hancur berkeping-keping. Ia ingin mendekat, ingin meminta maaf, tapi langkah kakinya terasa berat. Ketika akhirnya Ye Qing menyadari keberadaannya, ia hanya menatap sekilas, tanpa amarah, tanpa kebencian, hanya tatapan dingin yang penuh ketegasan. "Semoga kau bisa bahagia dengan jalanmu sendiri," ucap Ye Qing pelan, sebelum kembali berjalan di samping Gu Baicheng. Bagi Zihao, itu adalah tamparan terkeras. Ia sadar tak ada lagi jalan kembali. Hari-hari berikutnya, Ye Qing dan Gu Baicheng menjalani kehidupan rumah tangga yang penuh cinta. Mereka saling mendukung, saling menguatkan, dan bersama-sama membangun bisnis serta kegiatan sosial. Gu Baicheng selalu menepati janjinya, menjaga Ye Qing bukan hanya sebagai istri,
tapi juga sebagai partner hidup. Dan Ye Qing pun belajar satu hal penting dari perjalanan panjangnya, bahwa cinta sejati bukan tentang siapa yang datang pertama, tapi tentang siapa yang rela bertahan, berkorban, dan berjuang sampai akhir. Sahabat cerita Insight, kisah Ye Qing mengajarkan kita bahwa tidak semua pengorbanan akan dihargai. Tapi itu bukan berarti kita tidak layak dicintai. Terkadang kita hanya perlu berani melepaskan yang salah agar bisa menemukan yang benar. Dan ketika saatnya tiba, cinta sejati akan datang, bukan untuk melukai, tapi untuk menyembuhkan. Mengki tetap dirawat di rumah sakit jiwa. Zi Hao hidup dalam penyesalan dan mencoba bangkit kembali sendirian. Sementara Ye Qing akhirnya menemukan kebahagiaan sejatinya bersama Gu Beicheng. Kisah mereka menjadi bukti bahwa cinta dan kehidupan selalu berjalan penuh lika-liku. Tapi pada akhirnya, yang tuluslah yang akan bertahan. Terima kasih sudah menonton kisah ini sampai akhir di channel Cerita Insight. Kalau kalian suka dengan cerita penuh drama dan makna seperti ini, jangan lupa klik like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi. Sampai jumpa di kisah berikutnya hanya di Cerita Insight.